Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelum belajar jangan lupa ya cuci tangan sesering mungkin, wajib menggunakan masker dan selalu menjaga jarak, karena semuanya untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang struktur dari surat pribadi. Untuk lebih jelasnya lagi, bagian apa saja sih yang ada di dalam struktur surat pribadi, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Untuk struktur surat pribadi, yang pertama atau bagian pertama yaitu ada alamat dan juga tanggal dari si pengirim surat atau yang nulis suratnya gitu ya. Lalu ada salam pembuka, lalu ada kalimat pembuka, dilanjut dengan isi surat, lalu ada penutup surat dan juga salam akhir, dan yang paling terakhir yaitu ada nama dan juga tanda tangan dari penulis surat atau yang mengirimkan surat. Gitu ya. Kita bahas satu-satu ya, dari mulai alamat dan juga tanggal surat terlebih dahulu di slide berikutnya. Oke, sebentar. Yep. Oke, ini dia. Nah, ini adalah struktur dari surat pribadi ya. Nah, yang pertama ada alamat dan juga tanggal surat. Berisi keterangan lokasi si pengirim surat atau yang menulis surat itu ya. Terus berdasarkan contoh di samping nih, contoh yang ini bisa dipastikan bahwa pengirim surat atau yang membuat surat tinggal di Malang. Di sini kan tulisannya Malang 29 November 2015. Berarti yang menulis surat ini dia itu tinggalnya di Malang dan dia menulis surat ini itu di tanggal 29 November 2015. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya diberi tugas sama ibu untuk membuat surat pribadi, kalian tulis sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Yang rumahnya ada di Wanasaba, yang rumahnya Sidawangi, ya ditulis aja sesuai dengan alamat rumah kalian masing-masing atau sesuai daerah rumah kalian masing-masing. Dan juga untuk tanggalnya sesuai dengan tanggal di mana kalian membuat surat tersebut atau menulis surat tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke salam pembuka. Untuk salam pembuka itu mengucapkan ucapan salam serta ungkapan hati si pengirim surat. Bisa diganti dengan assalamualaikum ataupun salam rindu untuk bunda yang kusayang. Boleh pakai kayak gitu, salam rindu atau salam persahabatan. Di sini contohnya ada salam kangen gitu ya. Boleh apa saja, yang penting masih sopan dan juga santun. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga yaitu adalah kalimat pembuka. Untuk kalimat pembuka itu adalah ungkapan yang ditulis oleh pembuat surat atau penulis surat, berisi pernyataan tentang pernyataan ya, ini bukan pertanyaan, berisikan tentang pernyataan tentang kabar si penerima surat. Seperti yang ada di dalam contoh. Nah, di contohnya di sini kan ada apa kabar Raim gitu. Biasanya untuk kalimat pembuka itu yang mengawali ya. Untuk mengawali itu kita biasanya say hi atau menyapa gitu ya dengan cara ya hai apa kabar gitu. Bagaimana dengan kabarmu? Dan di sini jangan lupa untuk mencantumkan penerima suratnya. Berarti di sini sudah jelas ya. Untuk penerima suratnya itu adalah Aim gitu ya. Oke, begitu untuk kalimat pembuka. Kamu mau buat seperti ini lagi pun tidak apa-apa ya. Misalnya apa kabar siapa ya, ayo. Misalnya apa kabar Ihya atau apa kabar Naomi gitu ya, boleh seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang keempat yaitu ada isi surat. Nah, untuk isi surat ini berisi tentang maksud dan tujuan surat tersebut dibuat. Biasanya berada di bagian tengah surat. Nah, lihat di sini baik-baik ya. Kamu nanti bisa bikin 2 paragraf atau 1 paragraf. Yang penting di dalamnya itu berisikan tujuan kenapa sih kamu mengirimkan surat. Ingat ya, ibu tidak akan terima kalau misalnya kalian hanya mengirimkan surat untuk hanya menanyakan kabar. Ya, misalnya contohnya kayak Nona mau kirim surat ke Hera kelas 7A misalnya gitu ya. Pas ngirimin surat, Nona cuma hai Hera, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya gitu. Kalau misalnya isinya seperti itu saja, ibu tidak akan nilai ya. Seperti itu pun kamu mengirim surat tidak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk tugas kali ini ibu tidak mau hanya menanyakan kabar aja ya. Ibu nggak mau.
Jadi ketika kalian ingin menanyakan kabar, bagaimana kabar temanmu, silahkan boleh. Tapi sertakan juga jadi sertakan juga informasi lagi gitu loh. Entah kamu menanyakan rencana liburan, atau kamu menanyakan bagaimana rasanya belajar di rumah gitu, atau bahas apapun deh boleh gitu ya. Yang jelas jangan hanya menanyakan kabar saja untuk isi suratnya gitu ya. Silahkan kalian bebas untuk isi surat, boleh membahas apapun, tapi jangan hanya menanyakan kabar teman kamu gitu ya. Lalu dilanjutkan ke bagian yang kelima adalah penutup surat. Jadi penutup surat itu berisikan kalimat akhir yang diungkapkan atau ditulis oleh pembuat surat ya, atau yang menulis surat tersebut. Bisa berisikan harapan agar surat dibalas. Kamu mau buat yang seperti ini percis pun tidak apa-apa, silahkan ya. Gak jadi masalah, yang penting isinya jangan sama ya. Nah, di sini kan untuk penutup suratnya, sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Intinya di dalam penutup surat ini kan berharap untuk dapat balasan surat gitu kan ya. Jadi kamu mengungkapkan atau menuliskan sebuah kalimat di mana kamu mengharapkan untuk jangan lupa untuk balas suratku ya, kayak gitulah semacamnya ya. Lalu di bagian 6 ya, itu adalah salam akhir. Nah, kalau tadi di salam pembuka kamu bisa mengucapkan assalamualaikum, untuk salam akhir pun kamu bisa bisa menggunakan wassalamualaikum ya, seperti ini nih contohnya, wassalamualaikum boleh, atau kamu bisa tulis juga dengan kata sahabatmu gitu ya. Lalu yang paling terakhir itu ada nama dan juga tanda tangan. Ya, otomatis di sini nama dan juga tanda tangan yang menulis surat ya. Di sini berarti ada Giati. Berarti yang menulis surat ini adalah Giati, sedangkan yang akan menerima surat ini adalah Aim ya. Berarti yang di Malang siapa nih? Yang rumahnya di Malang otomatis adalah Giati. Di sini di dalam contohnya tidak ada tanda tangannya ya, tapi nanti kalian kalau misalnya ingin mengirimkan surat atau membuat surat pribadi harus ada tanda tangan kalian gitu ya. Kurang lebih itu untuk struktur dari surat pribadi. Kita lanjutkan. Nah, ini dia contohnya ya. Oke, ini ada satu kejadian atau suatu peristiwa. Raka yang berada di Cirebon akan mengirim surat kepada sepupunya yang bernama Budi di Nusa Tenggara Timur. Surat itu dibuat pada tanggal 9 April 2021. Di dalam suratnya Raka ingin menanyakan kabar Budi tentang bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini lihat, Raka ingin menanyakan kabar, jadi boleh Raka nih nanyain kabar. Terus ditambahkan lagi tentang bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Jadi jangan hanya menanyakan kabar aja gitu, tapi menanyakan lagi kondisi di sana seperti apa. Jadi ada apa ya, ada interaksi atau ada informasi lain selain menanyakan kabar, intinya gitu ya. Nah, di sini kamu bisa lihat contohnya ya. Cirebon berarti jelas ya, di sini Raka yang menulis surat, berarti Raka posisinya ada di Cirebon ya. Cirebon 9 April 2021, salam rindu ya. Nah, langsung di sini kalimat pembukanya ya. Hai Budi. Nah, menyapa kan ya. Terus di sini langsung ke isi suratnya. Budi, baru saja aku melihat berita, ada berita bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Kok timur, dia mau ke barat apa ke timur ini ya, salah tipe ini ya, harusnya timur ya. Aku sangat khawatir akan keadaanmu Bibi dan juga Paman, apakah kalian semuanya sehat? Budi, aku sangat merindukanmu. Nanti jika pandemik ini sudah berakhir, aku, ayah dan ibu akan pulang kampung lebaran tahun ini. Aku sudah rindu sekali nenek. Sudah 1 tahun kita tidak bertemu nenek dan semua saudara di NTT. Nah, ini berarti kan dia menanyakan kabar, menanyakan kekhawatirannya, tapi di sini dia memberi informasi juga bahwa dia akan berlibur atau akan mengunjungi Budi sepupunya di NTT itu di lebaran gitu ya. Sekian dulu ya Budi, titipkan salam rinduku pada Paman, Bibi dan juga nenek. Nah, ini adalah kalimat penutupnya ya. Lalu dilanjutkan dengan sepupumu. Nah, untuk kata sepupumu ini adalah termasuk ke dalam salam akhir gitu ya. Kamu bisa juga ganti dengan wassalamualaikum gitu, boleh. Lalu di sini ada tulisan Raka, di mana Raka ini menunjukkan dia adalah yang menulis surat, dan Raka di sini harusnya ada tanda tangan, tapi tidak ada tanda tangan. Nanti kalian buat harus ada tanda tangannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja ke bagian tugasnya. Oke, untuk tugasnya perhatikan baik-baik. Yap.
Nah, tugasnya nanti ada 2 ya. Ini kita ke tugas yang pertama dulu. Untuk tugas yang pertama, jangan lupa untuk lakukan absensi kehadiran di kolom komentar YouTube ini. Tulis nama, kelas, dan juga hadir. Lalu buatlah rangkuman dari video materi ini. Kalian kan sudah nonton nih video materinya. Setelah kalian udah nonton videonya, kamu catat di buku catatan bahasa Indonesia, atau kalian catat di buku bahasa Indonesia kalian hasil dari materi yang ada di video ini gitu ya. Lalu yang ketiga ini rangkuman dikumpulkan pada hari Sabtu 12 Februari 2022. Kalian kan nanti akan berangkat lagi di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu paling lambat untuk mengumpulkan buku bahasa Indonesianya. Biasa nanti kumpulin aja di mejanya ibu ya gitu. Oke, lanjutkan kita ke tugas 2. Ini tugas 2 yang paling penting yang harus kalian kerjakan ya. Teman-teman kalian di sesi 1 sudah mulai mengerjakan. Ini akan ibu jelaskan lebih detailnya untuk kalian yang ada di sesi 2 nih. Untuk tugas 2, kalian nanti akan diminta untuk membuat surat pribadi ke teman kalian ya. Temannya siapa aja ya, teman sekelas kalian. Tapi kalian tidak bisa menentukan sendiri. Nanti yang akan menentukan siapa yang mengirim surat kepada siapa itu adalah ibu. Nanti perhatikan baik-baik suratnya ya. Untuk suratnya, kemarin kalau misalnya kalian lihat di grup kalian masing-masing, itu ada ibu share perangko ya. Nanti perangko kalian ya dengan sesi 1 itu berbeda. Nah, untuk perangko kalian ini ya bentuknya permen. Lihat baik-baik di sini ya. Jadi kalian akan diminta buatlah surat pribadi yang ditunjukkan kepada temanmu. Nanti ditentukan nih oleh Bu Silvi secara acak ya. Nanti ibu umumkan siapa yang akan mengirimkan ke siapa. Lalu buatlah sesuai dengan struktur surat pribadi. Jadi tadi kan kita sudah belajar nih struktur surat pribadi itu apa saja bagian-bagiannya. Jadi harus sesuai dengan struktur dari surat pribadi. Lalu dilanjutkan dengan gunakanlah bahasa yang baik dan sopan gitu ya. Hiaslah surat pribadimu semenarik mungkin. Jadi kamu bisa bikin surat pribadinya seperti ini. Ini buatan ibu. Ini buatan ibu sendiri ya. Kamu bisa bikin seperti ini silahkan, atau bikin yang semenarik mungkin, lebih menarik dari ini gitu ya. Lalu bentar, kirimkan surat pribadi pada temanmu yang telah ditentukan oleh Bu Silvi. Jadi kamu misalnya gini, contohnya nanti ada yang ngirim surat gitu ya, misalnya Tio ngirim surat ke Zaki gitu ya. Nah, berarti nanti ya udah, kalau misalnya Tio ngirim surat ke Zaki, Zaki ngirim surat ke Tio, ya tinggal tukeran surat aja ibaratnya gitu. Nanti setelah tukeran surat ya, nanti misalnya Tio ngirim surat ke Zaki gitu ya, otomatis kan suratnya Tio ada di Zaki nih. Nah, Zaki boleh membuka surat dari Tio. Nah, setelah dibuka surat dari Tio, nanti Zaki silahkan bisa menilai sesuai dengan susunannya, struktur dari surat pribadinya sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya Zaki sudah lihat, Zaki tidak perlu menilai di situ langsung kasih nilai berapa gitu, enggak ya. Setelah itu Zaki langsung kasihin ke ibu suratnya ya. Bu, ini punyanya Tio, suratnya udah jadi. Nanti ibu akan nanya, gimana Zaki, strukturnya udah bener belum? Oh udah Bu, udah bener gitu ya. Sekalipun nanti di dalam suratnya mungkin ada kesalahan gitu, Bu ini tanggalnya nggak ada, Bu ini nama daerahnya nggak ada gitu, alamatnya nggak ada. Udah biarin aja, sedapatnya teman kamu aja buat gitu ya, langsung nanti kasihin ke ibu gitu ya. Nah, untuk suratnya itu harus dikirimkan ini belum ibu ganti ya. Jadi untuk suratnya ini dikumpulkannya hari Sabtu ya, tanggal 12 Februari 2022. Nanti bisa langsung ketemu ibu atau simpan di meja ibu di kantor ya. Lalu jangan lupa untuk sertakan perangko yang sudah ditentukan. Perangko boleh di print ataupun digambar sendiri ya. Ini perangkonya. Jadi buat anak-anak sesi 2, perangkonya yang ini jangan sampai ketuker, jangan sampai salah. Jangan sampai gambar rumah yang tadi ibu udah kirim ke grup masing-masing, jangan ya. Karena untuk sesi kedua pakainya gambar permen gitu ya. Oke, ibu rasa seperti itu saja. Untuk lebih jelasnya lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang masih belum paham, silahkan chat personal ke ibu gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.